Shalom, perkenalkan nama saya Esri Fatmawati Rete. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Teori Belajar Bahasa. Apa itu hakikat belajar dan hakikat belajar bahasa? Serta jelaskan. Hakikat belajar merupakan suatu kegiatan memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar merupakan proses di mana tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Hakikat belajar bahasa merupakan perubahan perilaku yang relatif permanen dan merupakan hasil pelatihan berbahasa yang mendapat penguatan. Belajar bahasa merupakan usaha yang panjang dan kompleks seluruh jiwa raga terlibat ketika mempelajari bahasa. Apa itu prinsip belajar bahasa? Yang dimaksud dengan prinsip belajar bahasa merupakan pembelajaran bahasa adalah aktivitas membina siswa mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi sebagai penutur bahasa. Artinya, siswa dilatih keterampilan berbahasa yang hanya dikuasai melalui praktik berbahasa. Teori belajar bahasa ada 4, yakni teori belajar behavioristik, nativistik, kognitivistik, dan konstruktivistik. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Tahapan yang dilakukan guru pada teori ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasikan karakteristik dan kemampuan awal pembelajar. Dan yang terakhir atau yang keempat, menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar nativistik. Tahapan yang dilakukan guru pada teori ini yakni yang pertama, mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang. Dan yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Teori yang ketiga yaitu teori kognitivistik. Pada teori ini, tahapan yang dilakukan guru yakni yang pertama, pembuatan materi harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Yang kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Yang ketiga, proses belajar mengajar harus memiliki makna. Yang keempat, agar keberhasilan murid tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Teori yang keempat yaitu teori belajar konstruktivistik. Pada teori ini, tahapan yang dilakukan guru yakni yang pertama, saat mengajar, sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Yang ketiga, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Dan yang keempat, murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Metode dalam pembelajaran bahasa kedua ada 3, yaitu metode tradisional yang terdiri dari TGT, natural, dan langsung. Yang kedua, metode offbeat yang terdiri dari silent way dan suggestopedia. Dan yang ketiga, metode kontemporer yang terdiri dari memorial, kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif, dan sosial. Metode tradisional terbagi menjadi 3, yakni TGT, natural, dan langsung. Metode TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Yang kedua, metode alamiah.
Metode alamiah disebut demikian karena dalam proses belajar, siswa dibawa ke alam seperti halnya pelajaran bahasa ibu sendiri. Dan yang ketiga, metode langsung atau direct method merupakan suatu cara mengajikan materi pelajaran bahasa asing di mana dosen atau guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tidak menggunakan bahasa mahasiswa atau siswa sedikit pun dalam mengajar. Yang kedua, metode offbeat terbagi menjadi dua, yaitu Silent Way dan Suggestopedia. Metode Silent Way adalah membuat peserta didik merasa nyaman dan fokus secara optimal dalam pembelajaran. Dan yang kedua, metode Suggestopedia merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk membuat peserta didik merasa rileks serta menghilangkan rasa tegang dalam pembelajaran. Metode yang ketiga yaitu metode kontemporer. Metode kontemporer terdiri dari memorial, kognitif, kompensasi, metakognitif, afektif, dan sosial. Metode memorial adalah strategi yang dilakukan untuk mengingat dan menerima informasi baru. Kedua, kognitif. Kognitif adalah strategi untuk memahami bahasa dan menghasilkan atau melakukan produksi bahasa. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi ialah strategi belajar yang sangat bermanfaat bagi pembelajar yang sedang belajar sedikit tentang bahasa kedua. Metakognitif adalah kemampuan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif. Afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Sosial. Sosial adalah cara atau kiat yang dilakukan seseorang atau secara bersama untuk mencapai suatu tujuan.